Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian pagi hari ini? Tentunya Kayuli harapkan semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan semua dalam keadaan sukacita ya. Nah, kita pada pagi hari ini memasuki ibadah. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 21 ya. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat serta semangat untuk melakukan segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan diamkan suara-suara lain selain suara-Mu saja yang kami dengar. Tuhan, Engkau sertai kami di dalam ibadah EHMPT di pagi hari ini. Engkau memberikan kami kekuatan iman sehingga apapun yang kami dengar di dalam ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi suluh di dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi kita akan memulai membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-16. Adik-adik yang laki-laki boleh memulai dengan ayat yang ganjil, kemudian adik-adik yang wanita memulai dengan ayat yang genap. Kayuli akan menyertai kalian dari pembacaan pertama sampai dengan yang ke-16. Kita mulai. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, sudah baca Mazmur juga, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nelci.
Ya, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyanyi satu lagu lagi ya dari Gita Bakti nomor 63. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Tuhan mau mengirimkan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan sebentar, atau kami boleh menyampaikan dengan baik, dan bagi semua adik-adik yang mau mendengarkan dan kakak layan boleh mengerti apa yang dimaksud oleh firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Lukas 9 ayat 28-36 yang menyatakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik adik-adik, untuk pelajaran kita pada minggu ini diberi judul Dengarkanlah Mesias. Adik-adik, bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Yesus atau Mesias yang dimuliakan di atas gunung. Nah, setelah memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, kira-kira 8 hari setelah itu Yesus mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di atas gunung. Dan pada saat Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya putih berkilau. Pada saat Yesus berdoa, apa yang terjadi dengan ketiga muridnya? Mereka malah tertidur. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesuai judul pelajaran kita yaitu Dengarkanlah Mesias. Apa arti dari Mesias? Mesias adalah yang diurapi, penyelamat atau juru selamat. Makanya orang Yahudi waktu itu mereka salah mengartikannya. Mereka artikan nanti Yesus datang sebagai raja yang perkasa seperti Raja Daud yang pintar berperang. Tapi akhirnya Yesus datang bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi seluruh umat isi bumi ini yang percaya kepadanya. Dan dia datang mulai dari lahirnya saja sudah di kandang besarnya dengan orang tua tukang kayu. Terus dihina, disalibkan, gak pernah melawan padahal dia seorang raja. Makanya berbeda dengan kita saat ini. Kita
mengamini Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tapi kita harus ingat, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi yang spesial. Seperti ketiga muridnya tadi yang sangat Tuhan kasihi, dan kemanapun Yesus pergi, pasti mereka bersama dengan Yesus. Walaupun kadang kita lalai seperti ketiga muridnya, Yesus berdoa malah mereka tidur. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan, kita jadi teruna yang berbeda. Seperti Yesus saat dia berdoa, wajahnya berubah, bajunya jadi putih berkilau. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan, kita berbeda. Bedanya yaitu kalau di rumah kita patuh kepada kedua orang tua kita. Kalau di persekutuan teruna kita menghargai kakak layan. Kalau ditanya ada jawaban. Biasanya kakak layan sampai sudah berapa kali men-share apapun pertanyaannya, kadang tidak dijawab. Jadi adik-adik, kalau kita orang yang sudah berbeda atau teruna yang berbeda, yang percaya kepada Tuhan, kita harus menghargai. Kalau di sekolah, kita harus dengar apa yang guru bilang kepada kita sebagai murid. Ya, pada intinya kita belajar mendengarkan Yesus atau mendengarkan Mesias dan melakukan apa yang Mesias atau Yesus sampaikan, atau yang sudah kita belajar tentang Yesus itu kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah adik-adik, sebagai teruna-teruna yang percaya kepada Yesus, marilah kita belajar untuk menjadi sebagai seorang murid yang dekat dengan Yesus, seperti ketiga muridnya yang percaya kepada Yesus, yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita menjadi sebagai orang yang spesial. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti membimbing dan menyertai kita. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini, yaitu di dalam pembacaan kita tadi, yaitu Lukas 9 ayatnya yang ke-35. Jadi ayat hafalan kita adalah Lukas 9 ayat 35. Kiranya adik-adik semua yang hadir pada saat ini, yang mendengarkan atau mengikuti IHMPT hari ini, bisa menghafal apa yang sudah ditugaskan buat adik-adik, itu menghafal ayat hafalan, yaitu di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-35. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh KMLC. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Muda Mudi nomor 53, Besar dan Ajaib. Mari kita bernyanyi bersama. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil melalui Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami, baik sebagai kakak layan maupun sebagai teruna-terunamu. Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja Tuhan dimanapun berada, dan lebih khusus GPIB Maranatha Banjarmasin. Tuhan lindungi gereja kami dan ketiga hamba Tuhan, Pendeta Luther Batiar Tapi bersama keluarga,
Pendeta Debbie Inge Mainake bersama keluarga, juga Nopen Yosefin yang ada di Pos Pelkes bersama jemaatnya. Tuhan berkati juga, dan seluruh majelis dari sektor 1 sampai dengan sektor 5 Tuhan berkati juga. Dan kami berdoa juga ke 6 Pelkat dan unit misioner, kiranya Tuhan selalu mendampingi kami dalam setiap pelayanan kami. Khusus Pelkat PT, Tuhan berkati kami sebagai kakak-kakak layan dan pengurus, supaya kami selalu melayani dengan penuh kasih. Demikian juga anak-anak layan kami, juga Tuhan bersama-sama melindungi mereka, anak-anak layan kami di masa remaja mereka. Berkati juga orang tua mereka, berikan kesehatan dan semangat dalam membimbing anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kakak layan yang sudah bertugas hari ini, Kak Yuli bersama keluarga, Kak Meme bersama keluarga, dan juga hambamu bersama keluarga hambamu. Berikan kesehatan dan semangat bagi kami dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan dari Kidung Muda-Mudi nomor 92. Kita menaburkan biji kebenaran. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami pun sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah persembahan ini berkat bagi pelayanan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik, ibadah setelah selesai, dan kembali kakak ingatkan tugas adik-adik, yaitu menghafal ayat hafalan yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 35. Ingat ya adik-adik, Lukas pasal 9 ayat 35. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 26. Dalam nama Yesus. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Ibadah telah selesai adik-adik.
Ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.